wabarakatuh. Salam sehat dan selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan tukar pengalaman terkait dengan fisiologi pertumbuhan dan teknis pemeliharaan tanaman sawit. Teman-teman sekalian, pertumbuhan yang itu merupakan harapan semua petani ketika tanaman sawitnya sudah ditanam. Nah, demikian hal juga harapan produktivitas menjadi tinggi. Nah, semuanya itu sebetulnya bisa terwujud kalau terpelihara tiga komponen yang yang saling berinteraksi. Itu teman-teman pekebun juga perlu tahu bahwa tanaman sebagai individu itu adalah menerapkan prinsip kecukupan, di mana setiap tanaman harus tercukupi kebutuhan airnya, kebutuhan hara, kemudian cahaya matahari. Ini untuk menghasilkan energi, nutrisi yang cukup sesuai dengan fase pertumbuhan. Jadi memelihara itu juga konsentrasi pada tanaman sawit yang belum menghasilkan dan juga tanaman sawit yang sudah menghasilkan. Jadi dua-duanya ini ada perbedaan perlakuan, yaitu sesuai dengan pertumbuhan. Nah, selanjutnya tanaman sebagai bagian populasi. Nah, ini misalkan kalau di tanaman kebun sawit itu kan populasinya banyak ya, dalam 1 hektar itu ada yang 143 pohon, itu tergantung dengan jarak tanam yang diterapkan, yaitu menerapkan prinsip keadilan. Jadi karena jumlah populasinya banyak, maka ini perlakuan kita harus betul-betul adil, yaitu meliputi ketersediaan air, hara, dan cahaya. Ini harus merata agar tanaman dalam satu luasan hektar itu pertumbuhannya ya minimal itu mendekati sama begitu. Jadi jangan sampai ada perlakuan yang tidak adil sehingga ada salah satu tanaman yang tumbuhnya kurang normal. Terus selanjutnya tanaman sebagai unsur ekosistem ini harus menerapkan prinsip keamanan. Jadi di mana unsur ekosistem itu penting karena sawit sebagai produsen, maka tanaman harus dijamin dari segala bentuk gangguan, baik itu dari OPT maupun perlakuan-perlakuan yang diakibatkan oleh tindakan yang salah dari pekebun itu sendiri. Ingat saudara-saudaraku bahwa merawat itu sama dengan memelihara. Terus kemudian memelihara itu artinya adalah memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada kesempatan ini tujuan kita mengenai fisiologi dan perawatan ini sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan para pekebun dalam memelihara tanaman sawit secara tepat. Tepat itu pengertiannya bisa jadi benar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kita akan membahas soal fisiologi pertumbuhan tanaman dan kebutuhannya, kemudian bagaimana pemeliharaan itu secara tepat. Nah, tepat itu pengertiannya juga sesuai dengan kondisi tanah yang tanah itu berupa pasir kah, tanah itu berupa mineral kah. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Teman-teman sekalian, jadi pemeliharaan itu merawat. Nah, artinya kalau merawat ya seperti bayi itu. Kalau ibaratkan manusia seperti bayi, yaitu merawat itu pengertiannya adalah melayani. Nah, melayani dalam bentuk apa ya? Melayani sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau zaman dulu kalau saya boleh beranalogi begitu, zaman dulu ada program posyandu ya, ada program posyandu di mana posyandu balita dan ada posyandu lansia. Nah, kemudian endingnya apa? Endingnya juga keluarga sejahtera. Nah, ini hampir sama dengan tanaman sawit.
sama-sama melayani sesuai dengan kebutuhan. Jadi kegiatan perawatan sawit itu ada di tanaman yang sudah menghasilkan dan juga sedikit berbeda dengan tanaman yang menghasilkan. Nah, kemudian kalau perawatannya itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tanaman sawit kita terlayani dengan baik, maka dampaknya ya otomatis produktivitas menjadi lebih tinggi sesuai dengan harapan. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara dengan tanaman yang belum menghasilkan, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Ini ya perakiraannya itu umur tanaman 1 sampai 3 tahun atau bisa jadi kalau ini 1 sampai 4 tahun. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa tanaman umur 1 sampai 4 tahun atau 1 sampai 3 tahun itu kondisi lingkungan misalkan seperti humus dan hara itu tersedia. Karena yang merupakan lahan baru, nah kemudian humusnya masih banyak, pelapukan sedang berjalan, seperti itu. Nah, kemudian juga pertumbuhan daun dan akar. Jadi tanaman seumur 1 sampai 4 tahun ini fase pembentukan vegetatif. Apalagi di sini juga pertumbuhan daun dan akar menjadi pesat. Nah, selanjutnya disusul dengan kemunculan bunga dan buah. Ini ya sangat menarik bagi pekebun. Umur-umur 3 tahun, 4 tahun ini kelapa sawit. Apalagi kalau bibitnya bibit yang bagus bersertifikat, maka hati pemilik kebun itu berbunga-bunga ya, jadi mempersona, menyenangkan gitu, membuat pekebunnya happy. Nah, tetapi perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa tanaman umur TBM ini rawan dengan penyakit busuk buah. Saya kira penyakit busuk buah ya teman-teman sudah memahami betul. Misalkan salah satu contohnya adalah marasmius dan lain sebagainya. Jadi pada fase TBM ingat teman-teman, ini juga perlu dipikirkan tentang proses kastrasi ya. Jadi karena kita pertegas saja bahwa fase 1 sampai 3 atau 4 tahun ini adalah tanaman sedang membentuk pertumbuhan vegetatif, sehingga nanti kalau dibebani dengan buah pasir dipelihara, bunga-bunga dipelihara, maka ini konsentrasi tanaman akan terpecah menjadi 2 sehingga urusan pembentukan vegetatif menjadi terganggu. Nah, jangka panjangnya, misalkan jangka 20 tahunnya nanti akan berpengaruh terlihat jelas pada umur-umur 17 tahun sampai ke atas. Ini sudah mengalami bisa penurunan produksi sebagai akibat penataan vegetatif yang kurang sempurna. Nah, selanjutnya kalau ini ya kurang lebih 4 tahun sampai 17 tahun ya. Biasanya kalau sawit Indonesia itu 17 tahun itu biasanya produksinya sudah mulai menurun kalau perawatannya kurang bagus. Kalau asupannya kurang bagus, asupan nutrisinya kurang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kondisi tanah ketika sawit sudah di atas umur 4 tahun, maka humus dan hara itu sudah mulai berkurang. Jadi kesuburan lahan itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena batang sawit ini menjadi lebih meninggi dan menjadi besar. Tapi bukan menyindir kalau orang gendut, orang besar makanannya banyak, ya bukan begitu. Tetapi ini tanamannya, pohonnya sudah membesar, kemudian meninggi, nah otomatis ini asupan ininya harus banyak. Di sisi lain pelepah dan permukaan daunnya meluas. Nah, ini teman-teman nanti ya juga harus belajar satu pohon sawit itu kira-kira kalau diukur gitu lebar daunnya itu berapa, kemudian jumlah perakarannya berapa. Nah, ini penting untuk diketahui. Karena apa? Karena semakin luas permukaan daun itu maka asupan nutrisinya harus mencukupi, karena kalau tidak itu tanaman gagal fotosintesis. Terus kemudian bunga dan perbesaran buah. Nah, kendati umur 4 sampai 17 tahun ke atas ini ciri-ciri sawit yang sehat itu selalu mengeluarkan bunga, buah, kemudian juga perbesaran buah dan lain sebagainya. Nah, harapannya
harapannya sih itu ketika tanaman umur 4 tahun sampai 17 tahun, harapannya ya hara itu selalu tersedia. Supaya apa? Supaya sawit masih tetap berproduksi secara normal, terus kemudian waktu trek tidak terlalu lama. Nah, ini maka perlu asupan humus dan asupan hara itu yang cukup sehingga selalu tersedia di lahan. Nah, kemudian sisi lain teman-teman, pengalaman di beberapa tempat ini ya jenis pupuk juga perlu perlu dipertimbangkan gitu. Apakah kita juga akan selalu menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus? Karena kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia apabila secara terus-menerus maka dari tahun ke tahun maka dosis itu akan selalu meningkat. Nah, ini bisa dilihat pengalaman di berbagai daerah, maka ya otomatis perlulah teman-teman berkreatif untuk mengembangkan pupuk-pupuk selain pupuk kimia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang pupuk, ini menarik nih. Sebetulnya ada pertanyaan, kalau teman-teman memupuk sawit itu memupuk tanamannya atau memupuk tanahnya. Nah, sebagian besar petani kalau ditanya ya memupuk tanamannya. Nah, inilah padahal di ekosistem sudah dibahas bahwa di situ ada istilahnya itu bapak langit, ibu bumi. Nah, ketika buminya itu miskin hara, maka ada tanaman yang tumbuh di atasnya juga akan miskin hara. Nah, maka yang benar yang bagaimana? Ya sebetulnya yang paling benar itu ya kalau kita mupuk itu ya mupuk tanah. Jadi bukan memupuk tanaman. Ini nanti silakan didiskusikan, diluruskan kira-kira benar atau enggak gitu. Nah, karena pertumbuhan tanaman itu Pak meliputi ada vegetatif, ini perbesaran tubuh, kemudian pucuk ini muncul pelepah baru, kemudian selalu muncul di sawit itu bunga dan buah. Nah, maka konsekuensinya karena kalau sawit ini ibaratkan pabrik begitu, maka pabrik ini juga harus tercukupi bahan olahnya, terus support nutrisinya gitu. Nah, kalau kondisi tanah ini kandungan unsur hara, terus kemudian daya ikat unsur hara, terus juga perlu diperhatikan bahwa di dalam tanah itu adalah terjadi kapasitas tukar kation. Nah, ini seperti apa? Jadi teman-teman bahwa sekali lagi kalau teman-teman nanti mupuk itu sebetulnya yang Anda pupuk itu adalah tanahnya, jadi bukan tanamannya. Nah, kalau diperluas kira-kira pertanyaan mengapa demikian, karena semua unsur hara itu hanya bisa diserap oleh tanaman melalui akar gitu ya. Nah, ini catatannya. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan teman-teman bahwa 70 dari sampai dengan 90% teman-teman petani itu teknik memupuknya ditabur di permukaan tanah di dekat pangkal pohon sawit, maka itu 90% itu pupuk hilang teman-teman, jadi boros. Nah, ini dilakukan berulang-ulang, paling tidak ada yang 1 tahun 3 kali, ada yang 1 tahun 2 kali. Nah, ini tergantung kesiapan dana dari petani pekebun swadaya. Jadi perlu diketahui bahwa sebetulnya 90% hilang itu karena penyebabnya banyak ya. Ini bisa jadi tercuci oleh air hujan, ini yang paling banyak itu, sehingga pupuk-pupuk itu ikut mengalir. Jadi kalau kita tahu teman-teman
bisa diselidiki atau diteliti bahwa justru di hulu di muara sungai itu, di muara sungai atau di rawa-rawa itu tanamannya menjadi subur. Karena apa? Karena terpupuk dengan sendirinya ketika ada hujan. Nah, maka pupuk mengalir sampai dengan ke muara-muara sungai, terus kemudian di rawa-rawa seperti itu. Nah, kemudian kalau pupuk yang sebetulnya diserap itu hanya sekitar sekitar 25%. Karena apa? Karena 10 sampai dengan 30%-nya itu pupuk terikat oleh tanah. Dan juga nggak menapik kemungkinan kalau kebun sawitnya itu sabat atau sabat itu penuh dengan semak belukar, maka juga teman-teman ketika memupuk itu juga banyak diserap oleh tanaman gulma. Ini yang hati-hati nanti ketika bersama pekebun ini perlu dianalisis mendalam. Artinya juga perlu dilakukan perubahan teknik pemupukan. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kandungan unsur hara jadi makanan dalam tanah itu memang harus ada. Terus kemudian unsur hara yang dapat diserap akar itu juga memang harus ada atau tersedia. Terus kemudian keberadaan unsur hara terus-menerus ini harus terjaga. Ini tugas petaninya. Tapi sangat sulit untuk mewujudkan bahwa unsur hara itu terjaga terus-menerus. Karena apa? Karena pada umumnya petani-petani swadaya itu enggan menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik yang bisa mengikat pupuk di dalam tanah. Nah, ini kesulitannya seperti itu karena pada umumnya kebun swadaya atau pihak-pihak lain itu lebih suka yang praktis-praktis saja. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau kita berbicara hara itu sesuai dengan kebutuhan tadi, bahwa yang perlu diingat itu adalah siapa. Sawit itu merupakan tanaman yang hampir keseluruhan bagian morfologinya itu mengandung serat. Nah, sehingga sawit bisa juga dikatakan tanaman berserat. Oleh karena itu komposisinya, jadi pupuk, unsur-unsur pupuknya memang perlu diperhatikan agar muara terakhir produksi pupuk itu adalah rendemen. Nah, supaya rendemennya bagus maka seluruh unsur yang dibutuhkan sawit itu kudu dipenuhi, harus dipenuhi begitu. Nah, kira-kira unsur-unsur apa yang diperlukan oleh sawit? Nah, ini saya mencoba membuat istilah untuk memudahkan gitu. Karena kalau menghafal kalsium, nitrogen, fosfat itu agak kesulitan bagi pekebun. Saya ingin coba kita buatkan satu rangkaian kata yang ini menunjukkan unsur-unsur pupuk yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Jadi bunyinya kurang lebih begini. Jadi nengok petani kelapa sawit memang calon bos. Nah, di sini udah kelihatan tuh. Nengok itu berarti N-nya nitrogen. Kemudian petani itu P-nya itu fosfat. Kemudian kelapa itu kalium. Kemudian kalau sawit itu S berarti itu sulfur. Nah, kemudian kalau memang itu Mg magnesium. Nah, selanjutnya calon itu ada Ca di situ, itu kalsium, kemudian bos itu ada B-nya itu boron. Catatan pentingnya itu di sini, teman-teman. Nah, ada berbagai pupuk majemuk, contohnya aja pupuk NPK Mutiara itu, pupuk majemuk itu katanya lebih praktis, sudah memenuhi unsur kebutuhan sawit, tapi ternyata ketika sawit itu tidak ada unsur kalsiumnya, nah itu juga berdampak pada sawit itu katakanlah tandan tandan buahnya ini gampang patah. Nah, kemudian pelepah sawitnya juga gampang sengkleh, mudah sengkleh begitu.
Nah, padahal kalsium itu sebetulnya pupuk yang paling murah, tetapi oleh petani tidak digunakan, apalagi kalau petani-petani swadaya yang sudah kaya-kaya itu, sehingga melupakan kalsium. Kalsium itu sebetulnya ini loh apa teman-teman ya, bisa diperoleh dari kapur dolomit. Itu biasanya ditabur sebelum pemupukan, tapi ini enggan dikatakan karena ya kemungkinan karena sudah banyak duit atau memang sedikit gengsi gitu. Akhirnya ini perlu menjadi apa catatan teman-teman. Nah, selanjutnya ada pupuk ya, ini ada kandungan-kandungan pupuk. Ini saya ambil dari berbagai sumber, silakan nanti dipelajari. Cuman yang paling penting itu ada posisi di sini. Jadi kebutuhan unsur hara ini berdasarkan dengan pengalaman yang sudah dilakukan di berbagai perusahaan dan mengacu pada Dinas Pertanian Perkebunan. Tetapi dewasa ini perlu diingat oleh teman-teman bahwa di pemupukan itu menurut prinsip dan kriterianya sertifikasi SPO maupun RSPO itu perlu mengacu pada hasil analisa tanah dan daun. Ini harus dilakukan oleh para ahli laboratorium. Nah, tetapi kalau di sisi petani itu sebetulnya ya walaupun tidak pas betul, nanti ada teknik-teknik mengetahui apakah tanah kita itu sehat, kemudian kebutuhannya itu sebetulnya apa saja, lah itu bisa dideteksi secara manual oleh petani. Tetapi kalau ada hasil uji analisa tanah dan daun, sebaiknya teman-teman menggunakan acuan rekomendasi dari laboratorium yang melakukan uji. Nah, cuma sebagai catatan teman-teman, ini ada beberapa pupuk ya, karena kenapa ini saya munculkan, karena pengalaman yang sering kita temui di lapangan, petani itu karena hemat tenaga, efisiensi biaya dan lain sebagainya, maka sering melakukan oplosan pupuk begitu. Jadi sering mengoplos pupuk, tapi bukan lagu oplosan ya, mencampur. Kata-katanya saya ganti mencampur pupuk. Nah, ini sebetulnya ada beberapa informasi bahwa pupuk-pupuk yang bisa dicampur, kemudian yang tidak dicampur gitu ya. Nah, misalkan di situ urea itu bisa dicampur dengan urea otomatis. Kemudian urea itu bisa dicampur dengan pupuk ZA, tetapi dengan catatan itu harus segera digunakan. Nah, kita ketahui bahwa ada beberapa jenis pupuk yang tidak bisa dicampur, itu misalkan ZA dicampur dengan ZK. Kemudian ZA dicampur dengan pupuk MOF. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian misalkan SP36 itu tidak bisa dicampur dengan ZK. Nah, apalagi ZK itu juga tidak bisa dicampur dengan ZA. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nanti silakan dipilih. Kalau berminat menyampur silakan menggunakan pedoman ini supaya tidak salah gitu dalam penerapannya. Nah, terkait dengan pemeliharaan pupuk, ini teman-teman mengacu pada 5 tempat pemupukan. Jadi harus ada pedomannya 5 tempat. Ya, ini perlu diperhatikan juga walaupun tidak harus detail banget ya. Jadi gini, diketahui pertama itu sebetulnya jenis pupuknya itu harus diketahui. Nah, kemudian dosis. Jadi dosisnya juga harus diukur, kemudian waktu pemberian. Nah, misalkan waktu ini, jangan sampai nanti ketika tidak ada air, tanahnya kering, teman-teman nanti mupuk. Nah, ini juga bahaya dari segi tanaman, kemudian juga rugi dari segi biaya, karena tanaman ketika kemarau itu biasanya
perakarannya kurang sehat, jadi lesu untuk menyerap unsur hara. Terus pemupukannya harus tepat. Nah, tepat itu biasanya berkaitan sama posisi. Nah, terkait sama tadi itu fisiologi pertumbuhannya itu masih di TBM atau di TM. Nah, ketika di sawit yang sudah menghasilkan itu rata-rata itu kisarannya itu berada pada 2 meteran ya, 1,5 meter atau 2 meteran tergantung di mana posisi akar produktif itu berada. Nah, itu tuh yang perlu perhitungan tepatnya. Terus kemudian cara ini juga penting teman-temanku. Nah, sekarang pengalaman yang sudah ada, petani-petani itu mupuk ya, apalagi ini diborongkan ya, hanya ditabur saja. Ini berarti mohon maaf ini caranya tidak tepat. Nah, yang paling tepat bagaimana? Itu sebetulnya ya benamkan di perakaran produktif, atau juga pakai yang ini kemudian habis ditaruh di situ ditimbun sama tanah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan. Nah, teman-teman, kalau terjadi penguapan misalkan kayak pupuk N ya, nitrogen begitu, nah itu juga akan menguap ke udara, hilang. Karena apa? Karena nitrogen sebetulnya itu terbuat dari gas ya, jadi mudah menguap. Nah, kalau menguap ini juga mencemari udara dan berkontribusi pada pemanasan global. Nah, itu harus menjadi pemikiran bersama. Nah, nanti proses bagaimana sih sebetulnya teknik penerapannya, nanti kalau kita bertemu dengan langsung akan kita praktekkan, atau mungkin nanti kita juga bisa menonton video, baik itu bagaimana cara melihat tanahnya dulu. Kalau tanahnya seperti ini berarti perlu pupuk ini, begitu, itu nanti bisa dilihat di videonya. Nah, ini keterangan waktu terkait dengan proses itu umumkan dilakukan pada waktu hujan kecil ya. Jangan sampai nggak ada hujan pupuk. Hujan kecil itu lebih dari 60 mili ya, 60 mili per bulan. Terus kemudian kapur dolomit dan batuan fosfat ini digunakan lebih awal lah. Ini teman-teman ini perlu tahu ini. Karena apa? Karena ini untuk menetralkan tanah dulu ya. Jadi rata-rata yang pH-nya 4, kemudian itu biar menjadi 5 atau mendekati 6 gitu. Sehingga kalau keasamannya itu mendekati 5 dan 6, ini perakarannya akan sehat, sehingga kalau ada pupuk itu langsung saja akar-akar itu bisa menyerap. Terus pemupukan setiap 2 atau sampai 3 bulan sekali tergantung iklim. Nah, ini di mana wilayah-wilayah ini sawit berada, terutama yang di Khatulistiwa itu memang harus tepat bisa memprediksi kapan sih curah hujan yang paling besar, kemudian kapan bisa menggunakan pupuk. Nah, terkait dengan tanah pasir dan gambut, ini pemupukan perlu dilakukan lebih sering. Nah, kira-kira kenapa alasannya begitu? Kenapa kalau di mineral itu bisa 2 atau sampai 3 bulan sekali, tetapi kalau di gambut sama di lahan pasir ini harus lebih sering. Ini kira-kira kenapa? Nah, ini teman-teman harus menganalisis, kemudian harus ya menyimpulkan, terus kemudian juga harus melakukan tindakan untuk tanah pasir sama gambut ini perlakuannya seperti apa, memang harus beda. Terus frekuensi pemupukan baik tanah di tanaman tapi tidak frekuensi pemupukan baik untuk tanaman tapi tidak efisiensi. Nah, ini juga perlu dilihat itu. Jadi sekilas saja subur tapi kemudian nggak tergantung lama nanti tanamannya merana lagi. Nah, selanjutnya terkait dengan dosis pupuk ini berdasarkan umur tanaman yang tadi di depan kita sudah bicarakan. Terus kemudian juga kondisi penutup tanah, kondisi visual tanaman. Jadi dilihat dulu tanamannya ini sebetulnya memerlukan unsur apa. Jadi ditanya dulu, halo tanaman, apa kabar? Kamu mau minta makanan apa? Nah, kayak gitu. Nah, sehingga tanamannya itu kan menunjukkan secara visual, oh daunnya menguning, terus kemudian batangku ini mengecil bagian atas. Nah, ini petaninya harus peka.
Terus pada umur 1 bulan pupuk setar ditabur di pangkal batang, itu juga boleh. Pada umur 3 bulan pupuk urea SP 36 mop piserit ditabur merata hingga batas tajuk. Ini juga boleh. Karena apa? Ini tujuannya untuk menetralkan tanah gitu ya. Nah, terkait dengan pupuk boron dapat ditabur di ketiak pelepah atau bisa juga di tanah. Nah, itu ditegaskan juga. Jadi apabila menggunakan batuan fosfat, ini mohon tidak dicampur dengan ZA. Jadi gitu teman-teman, sekilas informasi tentang pemupukan. Jadi tadi kalau bicara caranya seperti apa, itu juga ada teknik piringan ya, di mana teman-teman membuat lubang kecil galian kecil melingkar sesuai dengan umur tanaman. Kalau lazimnya disebut piringan. Nah, piringan bagian luar. Kemudian ditimbun lagi. Nah, kemudian ada juga teknik yang menggunakan teknik biopori. Teknik biopori ini dibor dulu tanahnya dengan kedalaman sesuai dengan perakaran sawit. Nah, sehingga nanti itu pupuk bisa tersimpan lama, tersedia cukup lama, apalagi kalau di bagian bawah pengeboran biopori itu dikasih dengan pupuk organik atau sersah limbah-limbah pertanian, jadi bisa sebagai almari untuk menyimpan unsur-unsur hara yang dimasukkan, sehingga kalau sewaktu-waktu tanaman memerlukan ini otomatis tersedia. Teknik biopori ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan bahkan kami pun pernah mencoba teknik biopori itu ada di Kaltara, Kalimantan Utara, itu di Kabupaten Malino. Nah, itu juga di sana sudah sebagian besar menerapkan sistem biopori. Jadi lebih hemat dan pupuknya bertahan lama di dalam tanah. Oke, baik teman-teman, terkait dengan topik hari ini, maka ini ada tugas buat teman-teman kerjakan bersama-sama. Ini kelompoknya nanti bisa dibagi dua. Nah, yang kelompok A itu merawat tanaman belum menghasilkan, yang tadi ya umur 1 tahun sampai 3 tahun. Itu teknik merawatnya seperti apa, atau perlakuan-perlakuannya seperti apa. Nah, kemudian kalau kelompok B ini merawat tanaman yang sudah menghasilkan. Nah, ini nanti tolong teman-teman diskusikan, praktekkan, nanti kira-kira seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ini masih dalam kerangka tugas tadi, dilengkapi dengan pahami morfologi sawit ya sebelum merawat. Tadi kan sudah ada pesan tuh, fisiologinya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Ini menggunakan bantuan form seperti ini. Jadi ada sifat pertumbuhan, kemudian teknik pemeliharaan, pengaruh pada tanaman, terus keterangan. Nah, misalkan pada posisi daun, kemudian akar, terus perawatan bunga di buah. Nah, ini seperti apa? Tolong nanti diisi ya teman-teman ya. Ini supaya nanti ketika kita ketemu ini kita bisa diskusi lebih dalam untuk pembahasan sampai dengan menghasilkan informasi solusi, kira-kira nanti kalau di lapangan itu apa saja yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya juga teman-teman juga perlu bahas ini, perlu alasan atau jawaban. Jadi yang pertama itu mengapa perlu dilakukan kastrasi dan penunasan pada tanaman yang belum berumur 3 tahun. Nah, tadi sudah kita bahas itu kira-kira kenapa harus dilakukan kastrasi maupun penunasan di sawit TBM ya. Terus kemudian yang kedua, mengapa pekebun perlu membuat piringan dan apa akibatnya jika mereka tidak membuat piringan. Ini tolong nanti didiskusikan bersama supaya informasi jawabannya itu lebih padat dan jelas begitu.
Nah, selanjutnya poin 3, mengapa pekebun harus melakukan pengaturan pelepah dan apa jenis-jenis pelunasannya. Nanti silakan tuh, kenapa itu pelepah harus diatur, diletakkan di gawangan mati. Terus kenapa pelepah di perkembangan terakhir ini kalau bisa dipotong-potong dulu sebelum ditimbun di gawangan mati. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa dan berikan alasannya. Terus selanjutnya yang keempat, apa manfaat dari tanaman berbunga di sekitar kebun. Kita lihat tuh ya, kita lihat di berbagai perusahaan perkebunan itu biasanya sepanjang jalan itu ada tanaman bunga-bunga ini yang teman-teman laki-laki ini suka bunga-bunga gitu. Tapi kalau di perkebunan itu biasanya banyak bunga yang berwarna kuning. Nah, ada yang namanya bunga pukul 8. Ya, tergantung nanti ketersediaan tanaman bunga di sekitar kebun itu apa, atau yang didatangkan dari luar daerah itu seperti apa. Tentu selain keindahan itu pasti ada tujuannya. Nah, tolong nanti kira-kira menurut teman-teman tuh apa manfaatnya. Terus yang kelima, ini bagaimana teknik memupuk yang baik dan benar. Ini menurut pengalaman teman-teman, tolong nanti dituliskan dan pas saat pertemuan nanti kita akan diskusikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memadukan informasi supaya kita lebih kaya ya ilmu pemupukannya, kemudian teknik pemupukannya. Nah, saya kira itu teman-teman, ada beberapa tugas ya, nanti kalau sudah selesai itu bisa dipresentasikan. Nanti tugas teman-teman itu nanti dipresentasikan waktu kita jumpa virtual. Supaya apa? Supaya kita punya bahan diskusi, karena kegiatan kita ini sebetulnya kegiatan sekolah lapangan jadi praktek langsung nyata, maka berangkat dari persoalan-persoalan yang nyata. Begitu teman-teman. Nanti silakan didiskusikan, terus kemudian silakan didalami terkait tepat, kemudian terkait cukup, terkait sesuai gitu ya, itu dianalisis juga. Nanti sampai ketemu di pertemuan yang akan datang melalui virtual kita bisa diskusi. Nah, teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk memperdalam informasi ini, teman-teman bisa melihat ya, menonton video itu bagaimana merawat sawit. Ini pengalaman petani pekebun swadaya dari Desa Sibrida, Kecamatan Bantang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Nah, ini silakan nanti diamati videonya. Jadi video ini sifatnya hanya informasi, nanti tentu banyak perbedaan-perbedaan tentang teknik perawatan dengan di lokasi teman-teman atau di lokasi kebun-kebun yang lain. Demikian, terima kasih atas semangatnya. Sampai ketemu di kegiatan virtual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.